Oke, halo sahabat angler semuanya ya. Jadi di tangan saya ini sudah ada beberapa lure yang sering saya gunakan saat memancing ultralight. Nah, di sini semuanya ini harganya murah meriah saja, Mas Bro. Jadi paling mahal itu ini di kisaran harganya itu cuman 17 ribuan, Mas Bro. Nah, yang ini 10 ribuan, 10 ribuan, yang ini 8 ribuan, 10 ribuan. Jadi hari ini temanya adalah lure murah meriah yang sering saya gunakan, Mas Bro. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Ini saya akan bahas satu persatu. Yaitu ini ada beberapa umpan top water, ada juga flutter, dan juga ada minnow ya, Mas Bro ya. Jadi kita akan bahas satu-satu nanti. Oke, jadi monggo disimak videonya. Mudah-mudahan teman-teman dapat sesuatu yang bermanfaat di video ini. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Ini adalah salah satu minnow murah meriah juga. Ini harganya cuma 10 ribuan, Mas Bro ya. Jadi teman-teman wajib ganti hooknya beserta split ringnya kalau bisa, karena split ringnya ini juga mudah mengkarat. Hook aslinya juga kurang bagus buat casting, takutnya nanti kena ikan gede ya kan. Wajib diganti pokoknya ini hooknya sama split ringnya ya, Mas Bro ya. Ya, jadi ini karena harganya murah meriah, jadi kadang-kadang suka ada yang berenang mereng. Nah, jadi mungkin penyebabnya itu karena dia harganya murah, Mas Bro ya. Jadi biar gak kehilangan ciri khas murahnya gitu, Mas Bro. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan beli minnow ini terus berenangnya mereng. Cara memperbaikinya itu sangat mudah, Mas Bro. Jadi teman-teman ambil tang split ring seperti ini. Nah, di depannya ini kan ada kawat nih. Nah, teman-teman tinggal bengkokin kawatnya ini ke kiri atau ke kanan. Jadi misalkan minnow kita itu berenangnya ke arah kiri, jadi teman-teman tinggal bengkokin ini ke kanan, Mas Bro ya. Tinggal bengkokin kawatnya yang di depan ini ke arah kanan. Kalau misalkan berenangnya ke kanan ya tinggal bengkokin ke arah kiri. Jadi kita bengkokinnya itu sedikit-sedikit saja biar nggak kelewatan gitu loh, Mas Bro ya. Oke, jadi nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman itu beli minnow ini berenangnya agak mereng, Mas Bro ya. Jadi gampang memperbaikinya, Mas Bro. Oke, jadi subscriber saya itu juga sering tanya ya kan, kapan sih harus menggunakan umpan ini dan di mana ya. Pokoknya gitulah intinya, Mas Bro ya. Jadi saya biasanya ya, ini menurut saya pribadi, jadi saya gunakan umpan ini sesuai target, Mas Bro. Semisal nih contoh, targetnya ikan-ikan karang seperti jenaha, kerapu, dan ikan-ikan lainnya, pokoknya ikan-ikan karang. Biasanya saya gunakan umpan ini tuh di karang dangkal, Mas Bro ya. Kedalamannya itu maksimal di 2 meter. Nah, karena depthnya ini, depth minnow ini itu kurang lebih 1 meter sampai 1,2 meteran, Mas Bro. Jadi paling pas itu digunakan di spot kedalaman 2 meter, Mas Bro. Kalau targetnya ikan-ikan karang. Nah, karena ikan karang itu kalau lurnya terlalu jauh dia kurang agresif, Mas Bro. Biasanya ikan-ikan karang itu akan menyantap kalau umpan kita itu berenangnya itu dekat daerah teritorialnya dia, Mas Bro. Nah, jadi seperti itu, Mas Bro ya, kalau targetnya ikan karang. Nah, untuk target ikan GT, barakuda, dan talang-talang dan lain-lain, biasanya saya gunakan ini tuh nggak tentu, Mas Bro. Kadang di spot di areal drop off ya kan. Pokoknya di antara perbatasan dalam dan dangkalnya itu biasanya potensial juga, karena di sana biasanya banyak ikan teri. Terus jalur air atau loloan, kalau orang Bali sih bilangnya loloan, Mas Bro ya. Di loloan, karena biasanya loloan itu jalur-jalur ikan belanak, jadi biasanya banyak GT juga. Terus biasanya juga saya gunakan umpan ini di dekat muara. Nah, biasanya potensial buat nyari GT sama barakuda ya kalau di ujung muara seperti itu, Mas. Oke, next. Ini adalah minnow murah yang selanjutnya. Ini harganya itu cuma 10 ribuan juga, Mas Bro. Nah, di sini hooknya juga wajib diganti sama split ringnya sekalian kalau bisa, sama seperti tadi. Nah, di sini juga penyakitnya sama, Mas Bro ya. Dia suka berenang mereng ke kiri atau ke kanan. Jadi teman-teman sudah tahu kan cara memperbaikinya gimana. Nah, untuk gunakannya umpan ini biasanya saya gunakan itu di kedalaman 4 meteran, Mas Bro ya, 4 atau 3 meter lah. Karena minnow ini tuh berenangnya agak dalam, Mas Bro. Depthnya dia itu agak dalam, Mas Bro. Kurang lebih 2 meteran lah. Di minnow ini tuh cocok digunakan di spot yang agak dalam, Mas Bro ya. Seperti contohnya muara, atau di bakau, atau di pokoknya spotnya yang dalam-dalam lah, Mas Bro. Dengan target ikan-ikan seperti mangrove jack, atau mungkin kakap putih ya kan.
dan masih banyak lagi ikan-ikan yang lainnya tentunya Mas Bro ya. Jadi saya rasa ini wajib dibeli juga karena kita nggak tahu ya kan, kalau kita explore spot itu kedalamannya berapa gitu, kita bisa coba-coba pakai ini Mas Bro ya. Oke, jadi itu saja, ini nggak terlalu saya bahas karena saya juga jarang menggunakan lure ini. Kita ke next saja. Oke, next ini adalah salah satu lure murah andalan saya juga, yaitu WTD. Ini harganya cuma 10 ribuan dan hooknya juga sama, sudah saya ganti. Saya gunakan nomor 10 Mas Bro ya, sekalian split ringnya juga saya ganti. Nah, jadi lure ini tuh saya gunakan biasanya untuk target ikan GT, barakuda, talang-talang dan lain-lainnya Mas Bro ya. Nah, jadi kapan harus menggunakan lure ini dan di mana? Pertanyaannya yang sering muncul ya kan. Jadi saya gunakan lure-lure ini tuh seperti di drop off. Nah, ketika air mulai naik di drop off biasanya suka potensial GT sama barakuda. Terus di spot jalur air atau loloan yang banyak ikan belanaknya. Jadi di loloan itu biasanya suka sering jadi jalur ikan belanak kecil-kecil Mas Bro. Ikan belanak yang ukuran segini atau sejempol. Nah, di situ tuh biasanya suka ada GT yang lewat mencari ikan belanak itu Mas Bro. Nah, jadi lure ini tuh sangat ampuh digunakan di loloan seperti itu. Nah, biasanya saya mancing, kalau mancing di loloan itu saya mancingnya itu dari daerah pinggirannya saja Mas Bro, nggak langsung di tengahnya. Saya parkirnya pasti selalu di pinggirannya Mas Bro, karena kebiasaan GT di loloan kayak gitu tuh biasanya nyambernya itu di pinggir-pinggir loloannya Mas Bro ya. Jadi saya sering mancingnya itu di pinggir-pinggir loloannya saja, bisa ngelempar ke arah pinggir loloannya. Kalau misalkan jalur loloannya ke sana, saya ngelemparnya pasti ke arah sana atau enggak ke arah sebaliknya ke sana Mas Bro ya. Karena GT-nya itu biasanya GT barakuda suka nyamber-nyamber lure kayak gini tuh di daerah pinggir loloannya Mas Bro ya. Ya, jadi seperti itu ya Mas Bro ya. Oke, kita lanjut ke umpan top water selanjutnya. Oke, next selanjutnya itu ada mini popper Mas Bro ya. Di sini juga di tangan saya ini sudah ada 2 mini popper Mas Bro ya. Ini mini popper yang agak kecilan ya, ini panjangnya itu sekitar 4 sentian deh. Ya, 4 sentian, terus beratnya itu sekitar 3,5 gram Mas Bro. Jujur aja ini lure mini popper ini baru, belum pernah saya coba. Nah, saya belinya itu karena penasaran Mas Bro. Harganya itu cuma 10 ribuan tapi warnanya keren-keren juga ya kan. Nah, tapi tadi saya sudah sempat coba, splashnya itu bagus Mas Bro. Splashnya itu nggak terlalu gede, jadi saya suka mini popper itu yang splashnya itu nggak terlalu gede Mas Bro. Jadi kalau yang gede kayak gitu tuh, kayak dulu tuh kan banyak tuh mini popper yang splashnya terlalu gede, seperti nggak usah sebut merek lah, yang nggak enak ya kan. Jadi saya nggak, kurang suka karena banyak missnya Mas Bro kalau splashnya itu terlalu gede. Ini untuk di ultralight ya, sekali lagi saya tekankan ini untuk di ultralight dan berdasarkan pengalaman saya sendiri dan sudut pandang saya sendiri Mas Bro ya. Jadi menurut saya itu mini popper yang splashnya terlalu gede itu suka jarang kena Mas Bro, entah kenapa gitu loh. Kalau dual lure ini, nah ini splashnya itu nggak terlalu gede Mas Bro, mungkin karena cekukannya ini nggak terlalu dalam, jadi splashnya itu nggak terlalu gede Bro. Makanya saya suka pakai mini popper ini karena lebih mudah untuk hook up Mas Bro ya. Untuk spotnya sama seperti tadi, saya gunakan seperti di penjelasan WTD tadi, biasanya saya gunakan di loloan atau di bibir drop off. Untuk ikan targetnya itu seperti GT, terus juga barakuda juga bagus ya Mas Bro ya. Nah, di sini jeleknya mini popper yang ini ya, yang agak gedean ini, dia kadang-kadang juga suka bocor Mas Bro ya. Ini dalamnya ini udah agak mengkarat Mas Bro, padahal ini baru berapa kali saya pakai. Nah, teman-teman kalian bisa dilem nih ya, pinggir-pinggirannya ini lem pakai lem G biar dia lebih lama bocornya Mas Bro ya. Jadi beberapa lure saya juga saya pakai baru sekali terus dihajar yang agak gede, tiba-tiba dia bocor Mas Bro ya. Jadi teman-teman, saya sarankan kalau beli lure ini di lem di tengah-tengahnya nih, di lem, atau teman-teman bisa repaint ke tempat-tempat orang yang biasanya ngecat lure ya kan, biar teman-teman bisa sesuaikan warna keinginan teman-teman ya kan.
Ya namanya lur murah meriah ya kan, kita tidak bisa jamin kualitasnya ya Mas Bro ya. Tapi untuk masalah killernya ini sangat killer kok Mas Bro. Jadi bisa dicek di video-video saya menggunakan lure mini popper yang ini ya Mas Bro ya. Kalau yang ini sih belum saya coba, nanti saya akan coba yang ini juga Mas Bro. Tapi saya sudah sempat coba tadi, splashnya itu bagus Mas Bro ya. Pokoknya worth it lah, untuk harga 10 ribuan itu saya rasa udah menang banyak kita kalau beli lure ini Mas Bro ya. Oke, kita lanjut ke lure selanjutnya. Ini adalah flutter stick. Nah harganya itu, ini mereknya Hengjia kalau nggak salah. Ini harganya itu cuman nggak sampai 20 ribuan, entah itu 17.000 atau berapa, saya lupa dulu belinya. Oke, jadi lure ini tuh saya gunakan biasanya untuk target-target ikan yang bergigi tajam ya Mas Bro ya. Karena ini agak panjang lurenya Mas Bro, biar aman gitu loh. Kalau spot yang banyak cendronya saya pakai ini Mas Bro, karena jarang putus kalau lure ini tuh buat nyari cendro. Karena ini tuh lurenya agak panjang Mas Bro, jadi masih ada space dikit lah. Kalau misalkan kena di sini nggak langsung kena leader gitu loh Mas Bro, karena panjangnya juga lumayan panjang ini. Jadi nggak terlalu saya bahas karena saya juga jarang gunakan lure ini, karena saya jarang mancing ikan cendro ya Mas Bro ya. Oke, jadi saya rasa itulah tadi beberapa lure yang sering saya gunakan, tentunya dengan harga murah. Jadi ini saya ngobrol-ngobrol, tiba-tiba airnya udah gede bro. Nah ini airnya udah gede sekali. Jadi tadi tuh saya sudah coba untuk casting sekitar 15 menitan, tapi hasilnya masih zong Mas Bro, jadi nggak ada samaran. Ya karena di Teluk Prapat ini belum musim ikannya Mas Bro, jadi masih sepi sekali. Ini pemancingnya aja pun sepi Mas Bro, nggak ada yang mancing sama sekali. Biasanya di sana tuh suka banyak ada yang mancing pakai udang hidup Mas Bro, udang hidup atau cacing, pakai umpan cacing laut ya kan. Tapi hari ini betul-betul sepi Mas Bro, karena di sini tuh betul-betul lagi sepi ikannya. Jadi belum masuk ke sini ikannya Mas Bro. Mungkin sekitar lagi 2 bulan atau 3 bulan lagi. Biasanya kalau udah musim trincik, musim trincik tuh biasanya suka di sini ada GT-nya Mas Bro. Oke, jadi saya rasa sekian dulu trip hari ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman tuh dapat sesuatu atau dapat pencerahan, anjay, pencerahan gak tuh. Oke, jadi saya rasa sekian dulu trip hari ini, dan mudah-mudahan di next video kita bisa ngomset lagi ya Mas Bro ya. Jadi sampai jumpa di trip saya selanjutnya. Saya Jamrok Fisherman. Goodbye. Mantap.